mengerti segala rencanamu. Ajak ku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajak ku berharap hanya padamu. Bapakku, ajak segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau selalu mengarahkan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Bapakku, ajak segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau selalu mengarahkan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Engkau sanggup, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Menurut kehendak-Mu jadikan kami satu seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu, jadikan kami satu.
kami satu. Jadikan kami satu seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu, jadikan kami satu. Mulailah dari kami lebih dulu, jadikan kami satu. Mulailah dari kami lebih dulu, jadikan kami satu.
untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Selamat pagi jemaat sekalian, kita patut mengucap syukur atas hari ini kita bisa hadir di gereja pada pagi hari ini. Juga selamat pagi untuk jemaat yang berada di rumah, kiranya jemaat sekalian bisa mengikuti ibadah dimanapun kita berada. Kiranya juga kita bisa mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Panggilan beribadah diambil dari Daniel 2 ayat 20. Berkatalah Daniel, terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, sebab daripada Dialah hikmah dan kekuatan. Kita akan menaikkan satu buah pujian untuk mengawali ibadah kita. Aku hendak bersyukur pada Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Kita ulang lebih dari awal. Aku hendak bersyukur pada Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan
seluruh bumi. Jemaat kami undang untuk berdiri. Bapa Surgawi yang kami kenal dari dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kalau pagi hari ini Tuhan sudah memberikan kesehatan bagi kami, sehingga kami boleh beribadah kepada Tuhan. Pimpinlah kami ya Bapa, agar kami juga boleh fokus hanya kepada Engkau saja. Kami beribadah di dalam roh dan kebenaran. Kami mengangkat pujian, menaikkan ucapan syukur, karena Engkau baik. Engkau menuntun hidup kami ya Bapa. Khususnya kami berdoa bagi jemaat-Mu Gereja Baptis Bait Lahim. Dialah Tuhan yang akan selalu menolong di dalam segala hal, sehingga kami ya Tuhan boleh mengalami hidup bersama dengan Engkau. Engkau baik di dalam setiap segi kehidupan kami, menolong, membuka jalan bagi setiap persoalan. Kami mau mengucap syukur ya Bapa, pagi hari ini kami boleh berkumpul di rumah-Mu ini, bersatu hati untuk beribadah kepada Tuhan. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang mungkin masih dalam perjalanan. Biarlah Engkau yang mengantar mereka, supaya mereka juga boleh bersama-sama dengan kami menaikkan pujian dan ucapan syukur hanya kepada Engkau saja. Kami mau menyerahkan ibadah pagi hari ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Ampuni apabila ada dosa dan salah kami, karena di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya mewakili Pendeta Tony Senduk untuk menyambut Bapak Ibu Saudara di dalam ibadah pada pagi hari ini. Kiranya kita semua dalam keadaan baik dan kita boleh bersama-sama menaikkan ucapan syukur. Kita boleh bersekutu menyambut kebaikan Tuhan di dalam perjalanan hidup kita. Sekali lagi saya ingin mengucapkan selamat pagi dan selamat berbakti. Terima kasih. Terima kasih Diakon Joko. Jemaat sekalian, mari kita bangkit berdiri kembali. Kita akan menyanyikan satu buah pujian dari NP 208, Tak Dapat Aku Duga. Kepada Yesus amatlah tertarik hatiku, keindahan Tuhanku bagai fajar yang baru, sungguhlah melebihi impian yang mulia. Setiap hari Tuhanku bertambahlah indah. Tak dapat aku duga kemuliaannya, hingga kelak di surga ku memandang wajahnya. Ayat 2. Terpancarlah kepadaku kemuliaannya, lebih gemilang dari bintang fajar yang cerah. Kerinduanku tiap kali dipuaskannya, setiap hari Tuhanku bertambahlah indah. Tak dapat aku duga kemuliaannya, hingga kelak di surga ku memandang wajahnya. Tak dapat aku duga, tak dapat aku duga kemuliaannya, hingga kelak di surga ku memandang wajahnya. Amin. Silakan dulu kembali. Kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Kita tentunya memiliki banyak yang ingin kita doakan, baik itu urusan pribadi maupun urusan kita bersama. Mungkin sekitar kita juga ada yang membutuhkan doa-doa dan harapan yang ingin disampaikan.
banyak di sekitar kita juga yang mungkin butuh pertolongan, atau ada juga yang ingin menaikkan harapan-harapannya. Mari kita tundukkan kepala kita sejenak, kita akan mengambil saat teduh dan mempersiapkan apa yang ingin kita doakan. Kita akan menaikkan satu buah pujian, Janjimu Seperti Fajar. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar, janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Bapa, sungguh kami tahu begitu dalam kasih-Mu bagi kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan, karena Engkau adalah Allah kami yang kami sembah,
kami tinggikan nama-Mu, kuasa-Mu yang Kau nyatakan bagi kami. Kami sebagai jemaat Gereja Baptis Bait Lahir sehati sepikir untuk menaikkan doa. Hanya kepada-Mu lah kami berharap ya Bapa. Ada persoalan di dalam kehidupan kami secara pribadi maupun secara bergereja, biarlah kami selalu bawakan doa ke hadirat Tuhan. Kami percaya Engkau mendengar setiap doa-doa kami. Bapa, ada banyak keperluan yang diharapkan oleh jemaat ini ya Bapa. Untuk kami juga boleh bertumbuh di dalam kasih Tuhan, di dalam kedewasaan secara rohani, sehingga kami mengerti rancangan dan rencana Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami berdoa ya Tuhan, bagi setiap jemaat Bait Lahir, biarlah Engkau yang akan memimpin dan menolong dalam persoalan apapun, khususnya di dalam kehidupan sehari-hari dalam pekerjaan usaha maupun apa yang sedang dilakukan. Biarlah itu boleh mendatangkan sukacita dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa, kami juga berdoa terus bagi pos PI maupun cabang Gereja Baptis Bait Lahir yang sudah Engkau awali pembukaannya di daerah-daerah, baik itu di Ciwidey, Purbawangi, Jetis, dan juga Jati Jajar, serta Terucuk dan Cianjur. Biarlah itu semua Tuhan boleh menjangkau jiwa-jiwa yang belum mengenal akan Engkau. Kami berdoa bagi hamba-hamba Tuhan yang melayani di tempat itu. Biarlah Engkau yang akan memberi hikmat sehingga jemaat-jemaat di tempat dimanapun mereka melayani sungguh boleh bertumbuh dan pengenalan akan Engkau semakin dalam. Kami juga berdoa ya Bapa, bagi pemerintahan Indonesia yang dipimpin oleh Bapak Jokowi. Biarlah Tuhan yang akan menolong, memberi hikmat kepada para pemimpin, baik itu gubernur, kepala daerah, baik bupati. Kiranya mereka ya Tuhan boleh menjalankan tugasnya dengan baik dan takut akan Tuhan, sehingga bangsa Indonesia sungguh mengalami kehidupan yang damai dan sejahtera. Kami bersyukur atas kepemimpinan Pak Jokowi. Kiranya bangsa ini ya Tuhan akan menjadi besar. Dan kami juga berdoa Tuhan bagi anak-anak Tuhan yang ada di pemerintahan. Biarlah mereka boleh menjadi terang dan garam, sehingga membawa bangsa kami mengenal dan percaya akan Engkau. Bapa dalam surga, kami juga berdoa Tuhan bagi hamba-hamba Tuhan, baik para pekarya juga di tempat ini. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan mereka, sehingga mereka juga boleh sungguh-sungguh melakukan pekerjaan seperti untuk Tuhan. Kami mau menyerahkan ya Bapa segala hal yang sungguh dibutuhkan oleh gereja ini. Banyak ya Bapa dan keperluan-keperluan gerejamu ini. Kiranya Tuhan yang akan menolong sehingga apa yang kami kerjakan sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Jagailah kami sehingga kami tidak bersalah di hadapan Tuhan. Kami mau menyerahkan ya Bapa seluruh hal yang akan dikerjakan dan sedang dikerjakan. Biarlah itu mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Inilah doa dan harapan kami ya Bapa. Kiranya Engkau yang akan mendengar dan mengabulkannya sesuai dengan kehendak dan rencana. Mohon ampun ya Bapa
apabila ada dosa, kesalahan, bahkan pelanggaran-pelanggaran kami, karena kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terima kasih Diakon Joko. Saudara sekalian, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan dan mengembalikan perpuluhan. Panggilan memberi diambil dari 1 Tawari 29 ayat 14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripada mula segala-galanya dan dari tangan mula sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Di depan sudah ada 4 kantung yang bisa diisi oleh persembahan dan perpuluhan. Saya persilahkan para jemaat untuk maju dengan rapih dan memberikan persembahan dan perpuluhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami mengucap syukur atas persembahan dan perpuluhan yang sudah dikumpulkan. Terima kasih ya Bapak, kiranya apa yang sudah terkumpul ini dapat menjadi ucapan syukur kami ya Bapak atas penyertaan-Mu selama hari-hari kami. Kiranya juga dapat digunakan dengan baik, sehingga banyak orang yang dapat terberkati ya Bapak oleh persembahan dan perpuluhan ini. Terima kasih ya Bapak, dalam nama kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Khotbah akan disampaikan oleh Pendeta Martinus dengan judul Setia Saat Hidup Tertekan. Namun sebelumnya kita akan menaikkan satu buah pujian, Tetap Setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kita laguin dari awal. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat
setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena kami boleh ada kesempatan dan diberi kesehatan dan kekuatan untuk beribadah bersama pada pagi ini 18 September 2022, dan terlebih kami bersyukur karena kami boleh punya waktu untuk disapa sebentar oleh firman-Mu. Kiranya seperti lagu yang kami tadi dendangkan, tolong kami supaya kami kedapatan tetap setia padamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa memohon pimpinan-Mu. Haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, selamat datang dan selamat berbakti. Pagi ini 18 September kita bersyukur karena Tuhan memberi kepada kita kesempatan, demikian juga kesehatan. Kalau ada kesempatan, tidak ada kesehatan repot ya. Tapi kita diberi kesempatan dan juga diberi kesehatan oleh Tuhan sehingga kita boleh datang bersama-sama berbakti pada hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita masih membahas tema tentang kesetiaan. Kesetiaan. Waktu kita memikirkan tema ini, kita juga memikirkan satu bagian yang penting, yaitu kesetiaan saat hidup tertekan, stres atau depresi. Pada tahun 1935 di Amerika disebut sebagai depresi besar, dan banyak orang kehilangan pekerjaan, rumah tangga menjadi kacau, gereja juga mengalami disorientasi. 1935, 36 sampai Perang Dunia Kedua. Setelah Perang Dunia Kedua di Amerika mulai masa-masa di mana mereka memasuki situasi-situasi yang lebih baik. Banyak sumber-sumber ekonomi dunia dikuasai, dan sekarang kita juga melihat begitu banyak perubahan-perubahan di dunia. Dalam situasi hidup saudara juga saudara mengalami satu perubahan-perubahan, dan setiap perubahan selalu mengandung tekanan, ya, tekanan. Orang yang tadinya misalnya belanja bahan bakar minyak 7.600 misalnya Pertalite, ya, sekarang harus mengeluarkan Rp10.000. Banyak orang mengeluh, banyak orang marah-marah, tapi saya pikir kalau kita menyikapi, saya usul kepada saudara, sikapilah itu dengan lebih bersyukur, walaupun itu tampak suatu yang sulit. Boleh diartikan BBM itu bukan saja bahan bakar minyak, tapi banyak berkat mengalir. Amin. Ya, banyak berkat mengalir. Waktu kita dalam keadaan tertekan sekalipun, mari memaknai semua tekanan-tekanan dalam hidup kita dalam pikiran yang lebih membangun, pikiran yang lebih positif. Kalau kita ditanya oleh orang apa itu tekanan, apa itu stres dalam hidup, kita bisa mengartikan tekanan atau stres itu adalah hasil atau pencapaian yang tidak sesuai dengan harapan. Ya, sederhananya seperti itu. Orang tertekan, orang berharap dapat hasil 10, dapatnya 8. Orang berharap dapat hasil 8, dapatnya 6. Orang berharap dapatnya 6, hasilnya 3. Bahkan sama sekali tidak ada hasil, alias tekor, kita kecewa. Karena harapannya, ekspektasinya tinggi. Tapi ketika itu gagal, orang merasa depresi, orang merasa wah kok hidup seperti ini. Apalagi kalau itu terulang lagi, orang makin merasa bahwa
memang hidup ini tidak adil bagi saya. Lalu marah-marah dengan hidup, marah-marah dengan keluarga, marah-marah dengan Tuhan, dan berpikir bahwa hidup ini tidak adil. Saudara, dalam hidup saudara dan saya, kita juga melihat banyak hal terjadi tidak sesuai dengan apa yang saudara dan saya harapkan, ya, tidak sesuai dengan apa yang saudara dan saya harapkan. Kita mengharapkan sesuatu yang lebih baik, tapi yang datang sesuatu yang walaupun tidak buruk tapi mengecewakan saudara dan saya. Nah, waktu kita membaca 2 Korintus pasal yang keempat ini, mari kita membuka 2 Korintus pasal yang keempat. Saya supaya singkat, saya ingin kita membaca dari ayat 8 sampai ayat yang ke-12 saja. Ayat 8 sampai ayat yang ke-11. 2 Korintus 4 ayat 8 sampai ayat yang ke-11. Kalau sudah dapat, mari kita baca sama-sama. 2 Korintus pasal 8, pasal 4, 2 Korintus pasal 4 ayat 8 sampai ayat yang ke-11. Mari kita baca bersama-sama. 3, 4. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Ayat ini menolong kita mengerti bersama-sama, dan memang waktu kita membaca ayat ini, Rasul Paulus bilang bahwa dia mengalami tekanan, kami ditindas, namun kami tidak terjepit. Habis akal, namun tidak putus asa. Saya tertarik sekali dengan satu terjemahan dalam bahasa Indonesia sederhana. Disebutkan begini ya, bunyi bagian ini. Coba saudara mendengar versi yang lebih sederhana, tapi saya pikir ini juga menolong kita memahami. 2 Korintus 4 ayat yang ke-8 itu bilang begini. LAI tidak menerbitkan semua Alkitab Perjanjian Baru dalam terjemahan sederhana. Bentuknya seperti ini Alkitabnya. Memang LAI tidak menerbitkan ini dalam banyak cetakan yang terbatas. Saya akan membaca begini. Ayat 8. Karena itu, biarpun kami seringkali ditindas dari segala arah, tetapi kami tidak hancur. Biarpun kami sering tidak tahu jalan keluar dari masalah yang kami hadapi, tetapi kami tidak pernah putus asa. Ketika kami dianiaya, kami tetap yakin bahwa Allah tidak akan meninggalkan kami sendirian. Dan biarpun kami sering dipukuli dan berulang kali dibanting ke tanah, tetapi Allah selalu menolong sehingga kami tidak sampai mati. Wah, jadi ini tekanan dalam hidup, kata Rasul Paulus. Tidak ada jalan keluar dari segala arah. Tekanan yang bertubi-tubi membuat seseorang dapat putus asa dan mungkin bisa memilih mengakhiri hidupnya. Saudara, waktu kita menghadapi tekanan-tekanan seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Saudara, waktu kita melihat bagian ini, sebelum saya ingin membahas hal-hal yang kita bisa tanam di dalam diri kita, dalam hati kita, ibu bapak juga bisa melihat ayat 7 ya. Kata ayat 7, apa katanya? Ayat 7, 2 Korintus pasal 4 ayat 7 bilang, tetapi harta ini kami punya dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah dan bukan dari diri kami. Kita baca ya, harta ini kami punya dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah dan bukan dari diri kami. Harta itu adalah Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat. Yesus Kristus itu hidup di dalam hidup kita, dan hidup kita ini diumpamakan sebagai bejana tanah liat, mudah pecah. Jadi waktu kita menghadapi semua tekanan, memang kita melihat bahwa tekanan-tekanan hidup itu selalu datang karena memang keadaan daging kita yang lemah, keadaan tubuh kita yang lemah.
keadaan pikiran kita yang lemah, keadaan sikap kita yang lemah. Dan waktu kita membahas hal ini, mari kita memikirkan bagaimana kita menghadapi tetap menjadi seorang setia di tengah situasi yang tertekan. Yang pertama, saudara, ketika kita memikirkan menjadi tetap orang setia di tengah situasi yang menekan, ayat 1 bilang begini, 2 Korintus 4 ayat 1. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Jadi oleh kemurahan Allah, orang yang tetap setia karena memandang hidupnya sebagai kemurahan Allah, ya. Orang dapat setia karena memandang hidupnya sebagai kemurahan anugerah Allah. Saudara, kata pemazmur pasal 90, umur kita mungkin 70, kalaupun kuat 80. Ya, tapi sekali lagi Mazmur itu mengulang apa yang Rasul Paulus katakan. Kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Jadi tekanan-tekanan dalam hidup itu memang selalu datang karena kita memang bejana, tanah liat, sesuatu yang rapuh. Orang tetap setia ketika orang dapat memandang anugerah Allah. Kalau kita memandang hidup kita sebagai anugerah, maka hidup kita akan lebih dapat dijalankan dengan lebih tenang, lebih enak. Dalam 1 Timotius 1 ayat 12, Rasul Paulus kembali mengulang. 1 Timotius 1 ayat 12 sampai ayat yang ke-15. Saya ingin kalau bisa multimedia menolong 1 Timotius pasal yang ke-1 ayat 12 sampai 15. Kalau karena hidup itu, kalau kita pandang hidup itu sebagai kemurahan Allah, Rasul Paulus pun berdoa begini, aku bersyukur kepada Allah yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Karena ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Ayat 13, aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya karena semua itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Ayat 14, malah kasih karunia kita telah dikaruniakan dengan limpah-limpah kepadaku. Kasih karunia dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Saudara, waktu kita melihat bagian ini, kita dikuatkan kembali ya. Rasul Paulus bilang bahwa aku memang orang yang berdosa. Dia tetap setia memandang kemurahan Allah. Karena dia tetap setia memandang kemurahan Allah, dia dapat kuat menghadapi hidup ini. Ya, makanya ada lagu bilang hidup itu adalah kesempatan. Ya. Kapan lagi kita akan melakukan memuliakan Tuhan kecuali di dalam hidup kita yang sebentar atau hidup kita yang sementara ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat hidup kita sebagai anugerah Allah, maka kita akan menjalani hidup itu dengan lebih tenang. Kalau kita melihat hidup kita sebagai anugerah, kita dikasih 1 ya kita dapat bersyukur. Kalau kita dikasih 5 ya kita bersyukur. Kalau kita dikasih 8 ya kita nggak lupa diri. Kalau kita dikasih 10 kita nggak merasa itu karena aku telah berjuang, berusaha keras dalam hidup ini. Karena kalau kita memandang hidup sebagai anugerah, jalani hidup kita. Saudara dan saya orang berdosa, saudara dan saya hanya membutuhkan anugerah Allah. Kita ini kata Alkitab tanah liat. Ada satu lagu dalam nyanyian pujian kita, ku tanah liat kau penjunan. Saudara, jangan lupa kita hidup karena anugerah Allah. Yang kedua, orang yang setia selalu menguji hatinya lebih daripada orang lain. Orang yang setia selalu menguji hatinya lebih daripada orang lain. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Orang yang setia selalu menguji hatinya lebih daripada orang lain. Kebanyakan kalau kita menguji orang lain, kebanyakan kalau kita membandingkan
hidup kita dengan orang lain, kita banyak kecewa dalam hidup ini. Betul ya? Banyak kecewa. Kok ini begitu, kok ini begitu ya? Kok saya begini, kok dia tidak begini? Kita kecewa karena kita selalu melihat orang lain, menentukan standar-standar kita dengan berpatokan kepada orang lain. Saudara dan saya kecewa. Tapi ketika kita melihat diri kita, menguji hati kita, kita akan menjalani hidup ini sebagai anugerah Allah, dan Tuhan ingin berurusan secara pribadi dengan saudara dan saya. Rajin menguji hati, dan ketika kita tulus melakukannya, Tuhan Yesus dipermuliakan dalam hidup kita. Rasul Paulus kembali mengulang ya. Saya tertarik sekali dengan 2 Korintus ini. 2 Korintus pasal yang saya akan bacakan pasal 1 ayat 12 ya. Inilah yang kami megahkan, yaitu bahwa suara hati kami memberi kesaksian kepada kami bahwa hidup kami di dunia ini, khususnya dalam hubungan kami dengan kamu, dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah, bukan oleh hikmat duniawi, tetapi oleh kekuatan kasih karunia Allah. Ayat ini menolong kita mengerti ketulusan dan kemurnian hati. Jadi mari kita mengoreksi hidup kita masing-masing, hidup kita, diri kita, dan kita memperkecil, mengoreksi orang lain. Saudara, waktu saudara mengoreksi diri kita, kedapatan iman kita murni di hadapan Tuhan, saudara diberkati karena anugerah Allah melimpah bagi hidup saudara dan saya. Bagian yang ketiga, Bapak Ibu, bagian yang ketiga, orang yang setia itu sadar bahwa kadang-kadang hasil kerja kita itu tidak tergantung dari kita. Orang yang setia itu sepenuhnya sadar bahwa hasil kerjanya itu kadang-kadang tidak tergantung kepada saudara, dan bahkan seringkali tidak bergantung kepada saudara, apalagi di dunia pelayanan. Hasil kerja itu tidak bergantung sama sekali oleh seseorang atau sekelompok orang. Apalagi dalam dunia pelayanan, pekabaran Injil misalnya. Hasilnya itu kadang-kadang disebutkan begini, pekabaran Injil itu artinya memberitakan Kristus dan menyerahkan hasilnya kepada Tuhan gitu ya. Menyerahkan hasilnya kepada Tuhan, karena saudara tidak berkuasa membuat orang percaya pada Tuhan Yesus dan ke gereja. Saudara tidak berkuasa untuk itu. Saudara diberi hak untuk memberitakan, tapi tidak membuat orang yang menerima berita itu dipengaruhi oleh saudara dan kemudian pasti datang ke dalam persekutuan, pasti datang dalam gereja, pasti datang dalam iman pada Tuhan Yesus Kristus. Tidak. Rasul Paulus sekali lagi memberitakan Injil, dan dia bilang bahwa berita yang dia bawa itu kepada banyak orang dianggap satu kebodohan. Pemberitaan tentang salib itu dianggap satu kebodohan, suatu tertawaan. Berita tentang salib, berita tentang keselamatan dalam Yesus dianggap sebagai satu kebodohan. Jadi Rasul Paulus sangat bergantung imannya bukan kepada kuat kuasanya, tetapi kepada Allah Roh Kudus yang mampu mempengaruhi orang. Karena saudara dan saya tidak mampu mempengaruhi orang. Saudara, di dunia kerja saja saudara ya, kalau saudara dagang, misalnya dagang kain, saudara dagang kain, saudara sadar bahwa kain yang saudara dagang itu, yang saudara jual itu tidak sepenuhnya itu berasal dari saudara, apalagi buatan saudara. Kain itu melibatkan banyak buruh-buruh di pabrik, banyak petani-petani yang lain yang menyumbang untuk jadinya kain itu. Kalau apalagi Anda menjual hasil bumi, saudara tidak berkuasa untuk menumbuhkan tomat di ladang, sayur mayur di ladang. Saudara tidak punya kewenangan. Petani hanya menanam, petani pun bergantung kepada orang lain, kepada alam, kepada pengrajin atau produsen pupuk dan sebagainya. Dalam dunia kerja saudara menyadari banyak hal dalam dunia kerja saudara tidak ditentukan oleh semata wayang usaha saudara, tapi oleh orang lain. Karena itu kita orang-orang yang setia itu sungguh-sungguh sadar bahwa dia
menyerahkan seluruh hasil pekerjaannya pada Tuhan. Nah, jadi tidak stres kalau seperti itu, ya, tidak stres. Saudara akan terhindar dari kekacauan cara berpikir. Karena kalau saudara berpikirnya semuanya harus ini, semuanya harus ini, saudara akan menghadapi kekecewaan. Buka usaha, hari pertama rame, hari kedua rame, setelah sebulan masih lumayan, bulan ketiga masih keneh lumayan, bulan keempat mulai tanda-tanda, aduh kok nggak kayak bulan pertama ya, gitu ya. Wah, udah bulan yang ke-6 ternyata hasilnya kok makin kurang ya, karyawan kudu dibayar, ini kudu dibayar. Udahlah, tutup saja. Orang yang setia adalah orang yang terus mencoba, terus berjuang. Dia sadar bahwa memang tugas saya adalah bekerja dengan sebaik-baiknya dan menyerahkan hasilnya kepada Tuhan. Waktu saudara melihat hal itu, saudara akan dikuatkan dan dihiburkan. Saudara, saya ingin berbagi satu ayat ya, 1 Korintus 3. Ini banyak di surat Korintus ya, 1 Korintus 3. Ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7. Coba kita baca bagian ini, 1 Korintus 3 ayat 5 sampai ayat yang ke-7. 1 Korintus 3 ayat ke-5 sampai ayat yang ke-7. Orang setia selalu yakin bahwa hasil kerjanya bukan tergantung dirinya. 3, 4. Jadi apakah Apolos, apakah Paulus, pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Ayat 6. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Amin. Waktu kita berpikir bagian ini menolong kita. Hasil itu kadang-kadang tidak dominasi Paulus, ya. Walaupun surat-surat ini surat-surat Paulus. Paulus pun mengakui hidupnya itu karena kemurahan Allah. Paulus selalu menguji hatinya dan Paulus juga berpikir bahwa Allah yang memberi pertumbuhan karena fokus kita adalah kepada Allah saja. Ya, kadang-kadang kita tergoda untuk melihat Apolos, untuk melihat Barnabas, untuk melihat Timotius, untuk melihat Saulus, untuk melihat Petrus, untuk melihat yang lain. Kita tergoda untuk membuat, saya mah Apolos Fans Club misalnya, saya mah Saulus Fans Club, seperti Ronaldo Fans Club ya. Di Indonesia itu ada pemain yang main di Korea, namanya Asnawi Mangku Alam. Setelah dia 3 bulan di Korea, baru 3 bulan di Korea aja, itu ada di Korea itu ada Asnawi Fans Club. Bayangkan saudara, namanya aja bukan nama Korea ya. Kalau nama Korea kan Hyu Min Hyo, siapa lagi ya, tapi ini Asnawi Mangku Alam Fans Club. Waduh, luar biasa saudara ya, baru 3 bulan. Jadi waktu kita melihat bagian ini, ingatlah Allah yang memberi pertumbuhan. Berfokuslah kepada Tuhan. Hamba-hamba Tuhan banyak salah-salahnya, banyak kurang-kurangnya, tapi ada juga kelebihannya. Ya, kita hanya menanam dan menyiram. Tapi Tuhan adalah Tuhan yang memberi pertumbuhan. Saudara, hari ini kemarin sore jam 2, saudara mungkin ingat Pendeta Hervin Yandayu. Pendeta Hervin Yandayu dulu melayani di Cianjur, sekarang melayani di Gereja Baptis Indonesia Karangpucung, di dekat pasar Karangpucung, di dekat terminal Karangpucung. Saya minta bantuan Pendeta Hervin, pendeta bisa nggak ke Kampung Laut, tolong khotbah hari ini, karena dia kebaktiannya sore. Oh bisa pendeta, wah saya senang. Bawa Hans ya, anaknya. Waktu di Cianjur Hans masih kecil, masih baru lahir, dan dia bawa Hans. Saya berdoa, saya bilang yang menjemput dari Kampung Laut, Pak Parmin bawa pelampung, baju pelampung yang kita gereja ini beli, baju pelampung tolong dibawa 2. Iya, dia bawa 2. Dan dia jemput, jadi dari Karangpucung ke Dermaga di Kecamatan Grugu, Cilacap itu hanya Pak Hervin menempuh 40 menit.
30 kilo, Pak Ervin menempuh dengan 40 menit, dia pakai motor. Dan kemudian motornya disimpan di situ, ada orang yang penitipannya dan Pak Parmin ini bawa. Nah dari Grugu sampai ke gereja itu biasanya hanya 20 menit, lebih dekat. Dan pakai begitu 10 menit sampai di tengah, mesinnya mogok gitu. Waduh, itu Pak Parmin anggota kita di sana, wah Pak mesinnya mogok nih. Waduh kalau dayung nih sampai malam ini kita di sana. Jadi ya dia coba terus mesinnya mogok. Waduh, saya berdoa, saya udah deg-degan karena bawa Hans. Ya, 1 bulan lalu Pendeta Hervin baru kedukaan, anaknya yang bungsu meninggal. Jadi saya merasa bersalah sekali kemarin itu. Aduh salah aku bawa orang, suruh seorang yang baru dalam selesai kedukaan. Aduh, saya berdoa terus. Gak lama kemudian handphone bunyi lagi setelah 10 menit. Puji Tuhan Pak, dari belakang ada temanku perahu, jadi aku digeret. Waduh saya lihat perahunya digeret ya, sampai di dalam sana. Saudara, kadang-kadang waktu kita melihat bagian itu, ada orang yang menanam, ada orang yang menyiram, tapi Rasul Paulus bilang, Tuhanlah yang memberi pertumbuhan. Jemaat berfokus pada Allah, ya. Saudara, kalau saudara berfokus pada saya, kepada siapapun, saudara kecewa. Berfokuslah pada Allah, supaya hidup kita lebih enak dijalani. Orang yang setia akan menghadapi tekanan, tapi orang yang setia dapat tahan menghadapi tekanan ketika dia kedapatan hidup dalam kemurahan anugerah Allah. Dia selalu menguji dirinya sendiri, dan dia juga adalah orang yang setia dengan menyerahkan semua hasil kerja dan berfokus pada Allah. Yang keempat, orang yang setia adalah orang yang menerima proses penyucian hidup lewat kesulitan. Nah ini yang bagian yang saya tadi sudah bersama saudara bacakan ya. Orang yang setia adalah orang yang menerima. Ini yang persoalannya itu di kata menerima. Waktu kita diselamatkan, keselamatan itu sekali terjadi untuk selama-lamanya. Saudara, disebut sebagai telah, past tense ya, sudah diselamatkan. Sekali diselamatkan, saudara tetap diselamatkan. Tapi proses penyucian itu adalah proses sepanjang saudara hidup di bumi ini. Betul? Sepanjang saudara hidup, saudara tidak pernah akan selesai dalam sekolah penyucian diri saudara. Kenapa? Karena Galatia 2, saudara ingat itu ya, ayat 19 sampai 20 ya. Aku telah disalibkan bersama dengan Kristus, namun aku hidup. Tapi hidupku yang sekarang kuhidupi di dalam daging, hidupnya masih di dalam daging, adalah hidup oleh iman kepada anak Allah, Yesus Kristus. Karena saudara masih hidup di dalam daging, ada selalu pertentangan dalam diri kita. Saudara, orang yang setia, orang yang menerima setiap proses penyucian dari daging itu terus harus dijalani. Terus harus dijalani. Saudara marah, saudara bisa kecewa, saudara bisa saya mah Pak nggak mau lagi lah bergaul sama si itu. Soalnya dia selalu membuli saya. Tapi persoalannya orang yang membuli saudara itu biasanya seringnya ketemu sama saudara tiap hari, teman sekantor. Udah gitu si bosnya entah iseng entah apa di satu divisi lagi. Setiap hari mandang mukanya ya. Setiap hari ketingali, aduh saudara dalam hati, ningali banget na orang geuleuh ya. Jadi kadang-kadang kita nggak senang sama orang, tapi kadang-kadang Tuhan mengizinkan orang itu lalu lalang di depan kita. Saudara, itu proses penyucian. Orang yang hidup melampaui tekanan adalah orang yang menerima dan menjalani hidup ini dengan penuh penerimaan diri. Tadi saudara sudah membaca ya ayat 8 dan ayat yang ke-9 itu. Bagaimana mungkin orang yang ditindas, orang yang dari segala arah ditindasnya, terjepit, putus asa, habis akal, tetap kuat karena dia menerima keadaan itu sebagai ayat 10 dan 11. Kami 2 Korintus 4 ayat 10 sampai 11. Kami senantiasa
membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Ya, kami membawa kematian Kristus. Hidup kita adalah hidup yang setiap hari kita bilang, aku mau mengikut Yesus. Kita suka nyanyi ya itu ya, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus. Tetap ku ikut walau sendiri, kata lagu itu ya. Tetap ku ikut walau sendiri. Kita orang Kristen ini mengikut Yesus sebagai ketetapan hati kita, bukan karena pilihan pendengar. Saudara mengikut Yesus karena pilihan saudara, dan saudara tetap setia menerima setiap proses penyucian itu. Waktu kita menerima proses itu, kita bersuka cita. Waktu kita menolak, denial. Misalnya saudara, ini contoh nyata, saudara usaha, saudara dagang, saudara sudah berusaha yang lain, saudara bikin usaha tambahan yang lain, tapi tetap kurang berhasil. Tapi ada orang lain yang kayaknya baru kemarin sore dagang kok berhasil ya, dagangnya sama saya, tapi kok dia kok kayaknya lebih just. Terus ada orang bilang, ibu mah nggak tahu, orang pinternya mah dia hebat, orang pinternya hebat. Tuh lihat tuh si bapak itu, tadinya tuh pakai batu akik, ayeuna pakai batu akik, batu akik nama hebat. Cik ibu keluarkan 1 juta 2 juta, cik minta doa rejeki katanya. Jadi saudara, ada orang Kristen yang bisa terpengaruh oleh bujukan-bujukan. Dia tidak ikut dalam proses penyucian. Dia tekor besar, dia rugi besar kalau dia tidak setia dan dia kemudian beralih dan ingin mengambil jalan pintas. Orang percaya adalah orang yang menerima proses penyucian. Ya Tuhan, aku percaya, aku serahkan hidupmu dalam tangan pengasihanmu. Karena dalam tangan pengasihanmu ada sukacita, ada kebahagiaan selama-lamanya. Yang terakhir saudara, bagian kelima yang terakhir. Orang yang setia adalah orang yang selalu memandang kekekalan. Orang yang setia adalah orang yang selalu memandang kekekalan. Saudara, saya ingin mengajak saudara membaca ayat 16. 2 Korintus 4 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-17. Mari kita baca sama-sama. 2 Korintus 4 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-17 sampai ayat 18. Saya membaca ayat 16, Ibu Bapak ayat 17 dan sama-sama ayat 18 ya. Mari kita baca bersama-sama bagian ini. Ibu Bapak di rumah juga boleh ikut membaca. 3, 4. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Ayat 17. Sebab bersama-sama, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Mari memandang yang kekal, karena yang sementara ini di bumi harus kita jalani, tapi jangan hanya berfokus pada hal-hal yang sementara. Pandanglah pada kekekalan. Ketika kita memandang hal-hal yang kekal, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini, penderitaannya jadi ringan. Ayat yang ke-8 itu bilang, ayat yang ke-7 bilang, penderitaannya menjadi ringan. Ayat 17. Karena kita memandang kekekalan, penderitaan itu menjadi ringan ketika saudara memandang kepada Tuhan saja. Penderitaan ringan itu mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Ketika kita memandang kekekalan, maka kita mendapati hidup kita dapat dilakukan dengan penuh sukacita. Ya.
Ada satu lagu bilangnya, alangkah senang dan bahagia. Terus apa? Ku bersandar pada yang kekal. Ku bersandar pada yang kekal. Alangkah nyaman bahagia waktu kita bersandar pada yang kekal. Saudara, mari kita kembali pandang 2 Korintus ini, pasal 4 ini, menolong saudara dan saya ketika kita menghadapi tekanan. Orang yang setia memandang hidupnya sebagai anugerah dan kemurahan Allah, karena itu dia tidak tawar hati. Orang yang setia meyakini bahwa dia harus tetap menguji dirinya setiap hari, menguji dirinya, mengoreksi dirinya. Bukan mengoreksi orang lain saja, tapi mengoreksi dirinya. Yang ketiga, orang yang setia sadar bahwa hasil kerjanya tidak tergantung pada dirinya. Berfokuslah pada Allah. Orang yang setia adalah orang yang menerima proses penyucian Allah dalam hidup saudara dan saya. Orang yang setia adalah orang yang selalu memandang pada kekekalan. Seminggu lalu saya dengan Pak Prabowo ke Cilacap dan kami menghadiri pentabisan pendeta Gereja Baptis Jetis, dulu Gereja Baptis Bakti Mulyo Jetis. Gereja itu sekarang luar biasa ya, Tuhan memberkati. Gereja yang dulu menjadi cabang kita sekarang besar dan kebaktiannya pun sudah di atas 50, 75 ya. Puji Tuhan, maju gereja itu. Dan besok ada pembaptisan dan Tuhan memberkati seorang pendeta namanya Pendeta Muri. Nah, selesai acara pentabisan di gereja itu saya berpisah jalan sama Pak Prabowo. Pak Prabowo pulang ke Bandung, saya ke Solo membesuk seorang ibu pendeta, teman baik saya. Ibu pendeta ini bersama suaminya sangat terkejut karena dia ada kanker yang sudah tahap lanjut. Ya, kalau menurut dokter sudah tidak ada harapan. Dan saya, Pak Pendeta ini sampai pergi dari gerejanya, dia pamit kepada jemaatnya, saya mau mengobati istri saya dulu di Solo, mohon izin jemaat. Jemaatnya menangis karena baru saja seminggu lalu menikahkan anaknya. Seminggu sebelum peristiwa itu dia mau nikahkan anaknya dan hari Seninnya kontrol dan kemudian hari Rabunya keluar hasil dan dinyatakan sudah kanker stadium lanjut. Sedih sekali. Dua-duanya teman saya sejak muda dan saya berdoa bersama Pak Pendeta dan Bu Pendeta ini. Saya menemani dia seharian waktu dia mulai proses untuk persiapan kemo, saya menemani dia dan memperkuat. Saudara, saya menyadari dalam tubuh kita yang lemah ini, ketika kita menerima keadaan kita, ketika saudara tidak denial atau menolak, oh saya nggak apa-apa, dalam nama Yesus saya sembuh. Jangan denial, jangan menolak sekalipun pakai nama Tuhan. Terimalah semua proses itu dan yakinlah, jalanilah semua proses itu. Pandanglah kemuliaan, pandanglah kekekalan, maka saudara akan ditolong oleh Tuhan melampaui semua stres yang bisa datang. Itulah orang yang setia, orang-orang yang selalu dapat memandang hidup dalam Kristus dan kekekalan. Mari kita berdiri bersama. Saudara, waktu saudara berdiri dan berdoa bersama saya, kita menyanyikan lagu ini. Ya Yesus, ku berjanji setia padamu. Mari saudara menyanyikan lagu ini dengan penuh penyembahan kepada Tuhan. Dalam hidup kita, dalam hidup saya, kita cenderung tertekan, kita cenderung putus asa. Firman Tuhan pagi ini mengundang saudara kembali. Lihatlah hidup sebagai anugerah Allah. Karena itu ujilah dirimu setiap hari. Tetaplah setia karena semua hal tidak bergantung saudara, tapi bergantung pada Allah. Dan terimalah proses penyucian hidup setiap hari sambil memandang
punya satu tempat yang Dia sediakan untuk kita. Pandanglah kekekalan. Mari kita nyanyikan lagu ini. Jadi komitmen kita 2 ayat lagu ini. Ya Yesus berjanji. Ya Yesus ku berjanji setia padamu, ada di antara jemaat-Mu yang membutuhkan pertolongan-Mu, Tuhan, biarlah Tuhan menjamah mereka, Tuhan memberi kepada pikiran hati mereka keterbukaan terhadap firman-Mu, sehingga firman-Mu menuntun hidup kami, karena kami menyadari betapa rapuhnya dan mudah pecahnya hidup kami sebagai tanah liat. Kami ingin bergantung pada Engkau, menerima semua proses penyucian hidup dengan memandang pada kekekalan. Kami berdoa, kalau ada yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan yang sakit. Kalau ada yang sedang berduka cita, Tuhan hiburkan mereka. Kami serahkan hidup kami dalam tangan kasih dan pemeliharaan-Mu. Terima kasih atas firman-Mu yang sungguh menegur baik hamba maupun semua jemaat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Ada beberapa warta jemaat. Yang pertama, Gereja Baptis Indonesia Bait Lahim mengucapkan selamat ulang tahun kepada Saudari Fionita Alma Leona, Ibu Ike, Deborah Suak, ini Ibu Debi, Ibu Pendeta Tony Senduk, Ibu Deborah, kalau disebutnya Ibu Deborah Suak Senduk atau Senduk Suak, ya, Ibu Deborah Senduk Suak, dan Ibu Fenty Rahmat, selamat ulang tahun Ibu, dan juga Ibu Valiana Septi, Bapak Putra Subur, Bapak Billy Danoko, Saudari Lucy Meriana, selamat ulang tahun untuk semua saudara yang berulang tahun. Bukan saja panjang umur, tapi panjang umur disertai dengan sehat selalu. Hidup bahagia bersama keluarga saudara-saudara sekalian. Selamat ulang tahun saudara, dan juga persekutuan ada pengumuman tentang kegiatan daerah. Persekutuan Pria Baptis di Jawa Barat, sekali lagi ini baru PBI ya. Persekutuan Pria Baptis di Jawa Barat akan mengadakan
persekutuan. Ya, jadi Pria Baptis Jawa Barat akan mengadakan persekutuan yaitu pada tanggal 23 September, Jumat 23 September 2002 di Gereja Baptis Indonesia Efrata. Pukul 17.30 di Gereja Baptis Efrata, Jalan BKR nomor 172 dekat Tegalega. Bagi ibu bapak, bagi bapak-bapak dan bagi kaum pria yang mau hadir, silakan hadir dalam persekutuan PBI Jabar tanggal 23 September pukul 17.30 di Gereja Baptis Indonesia Efrata, Jalan BKR nomor 172. Saya kira itu pengumuman-pengumuman kita, dan kita akan masuk ke kelas-kelas sekolah minggu. Bapak Ibu jangan lupa pada hari Rabu juga nanti ada jam doa. Saya ingin kalau Bapak Ibu berkesempatan hadirlah di dalam jam doa. Hadirlah di dalam jam doa. Mari menjadi gereja yang bersama-sama berdoa, menaikkan pergumulan-pergumulan kita di hadapan Tuhan. Baik Bapak Ibu, itu pengumuman-pengumuman kita. Mari kita bersama-sama berdiri mengakhiri kebaktian kita, dan setelah itu nanti ada doksologi atau nyanyian terima kasih Yesusku. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pada penghujung ibadah ini kami bersyukur atas saudara-saudara kami yang berulang tahun. Berkatilah saudari Fionita, Ibu Debi, Ibu Fenti Rahmat, Ibu Valiana Septi, Bapak Putra Subur, Bapak Billy Danoko, saudari Lucy, Meriana. Tuhan berkati mereka dalam mengingat hari kelahiran mereka, dilimpahi dengan ucapan syukur karena Tuhan adalah Tuhan yang selalu berkuasa atas hidup mereka. Berkati mereka, karuniakan kesehatan dan sukacita dalam hidup setiap hari. Kami juga menyerahkan jemaat-Mu yang pada hari ini sudah hadir. Jemaat sekalian, mari kita menerima berkat Tuhan, kasih dari Allah Bapa yang di dalam Tuhan Yesus Kristus memberi keselamatan kekal kepada saudara sekalian, dan penyertaan Allah Roh Kudus, Allah Immanuel, menyertai saudara dari sekarang kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.